Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para hadirin Jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan ini menjadikan kita untuk senantiasa terus bisa menjalankan ibadah dengan sempurna hingga akhir Ramadan nanti. Pada hari ini kita telah masuki hari yang ke-15. Sudah separuh Ramadan, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu senang, gemar berselawat, insyaallah nanti pada malam akhir kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang kali ini dialog Ramadan kita insyaallah akan diisi oleh guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Dan insyaallah beliau akan menyampaikan tema dialog Ramadan, yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kajian ini ataupun dialog ini kita akan akhiri sampai jam 14 Mukarram. Sehingga ada waktu sekitar 30 hingga 40 menit untuk pemaparan materi, dan sisanya nanti kita akan manfaatkan untuk dialog. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uuthi liinqazin nasi yaumal hisab wa ala alihi wa ashabihi khairil ali wal ashab. Amma ba'du. Para shaimin jamaah salat zuhur yang sangat-sangat saya muliakan. Tadi keberapa kita sekarang ini Bapak? Ke-15, ada yang ke-16? Apalagi 17 belum ada ya. Mungkin besok ada yang 16. Tetapi alhamdulillah saya sangat berbahagia karena bermuajahah dengan para ahli surga. Para ulama pernah mengatakan, idza aradtum an ta'rifu wujuha ashabil jannah fanzuruhum inda saumihim dakhilal masajid. Kalau kalian ingin melihat wajah-wajah calon penghuni surga, lihatlah wajah mereka pada saat sedang berpuasa di dalam masjid. Maka oleh sebab itu saya sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini dapat bertemu dengan wajah-wajah para penghuni surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita yakini akan menjadi suatu kenyataan, dalam arti kita akan menjadi penghuni surga yang permanen, bukan berarti mampir dulu di neraka baru dipindahkan ke surga. Na'udzubillahi min zalik. Kita yakin begitu Bapak, ya? Yakin.
Ana inda dhanni bi abdi, kata Rasulullah, kata firman Allah dalam hadis qudsi, saya akan menjadikan hamba saya itu sesuai dengan yang dia yakini. Tema yang diberikan kepada saya kesempatan ini adalah orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Secara umum, di dalam surat yang saya bacakan tadi itu, Allah mengawali pernyataannya dengan sumpah. Wal asr, demi masa, katanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pada rugi. Rugi, semuanya rugi. Kecuali, ada yang kecualikan yang tidak rugi. Illalladzi da'amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan yang kedua beramal soleh. Ketiga, watawasau bis sabr, watawasau bil haq. Selalu senantiasa berpesan, saling memesan, saling menasihati dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, dan senantiasa saling menasihati, saling bertausiah dengan penuh kesabaran. Ini yang tidak rugi. Sehingga dimanapun kita berada, saat apapun kita berada, kalau yang 4 ini kita miliki, insya Allah tidak akan pernah rugi. Baik rugi dalam berbisnis, ataupun rugi dalam berkompetisi, dalam berbagai macam aspek kehidupan, atau dalam bidang keagamaan. Tidak akan pernah rugi kalau memang yang 4 ini masih kita miliki. Pertama, iman. Iman itu kan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil jinan, wa izharun bil arkan. Kita ucapkan dengan lidah. Lidah senantiasa membuktikan dirinya sebagai seorang yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, apa yang diucapkan itu ditasdik dengan hatinya. Tidak hanya di mulut saja, bukan hanya sekedar retorika, tetapi juga adalah keyakinan di dalam hati. Apa yang diyakini itu adalah ditazhir, direalisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Karena itulah yang pernah disabdakan Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, katanya. Takwa itu dalam hati. Takwa dalam hati, tetapi akan kelihatan takwa itu dalam bentuk bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu yang bagaimana? Kalimat yang membuat kita menjadi beruntung di dunia dan akhirat, membuat orang lain menjadi beruntung dunia dan akhirat, tidak pernah merugikan diri sendiri, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan orang lain. Kalimatut thayyibah. Kemudian kita yakini bahwa yang kita katakan itu adalah sesuatu yang benar, mutlak kebenarannya. Jangan pernah mengucapkan sesuatu yang kita ragu-ragukan benar dan tidaknya, karena siapa tahu nanti begitu kita ucapkan ternyata dia salah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa ucapan kita itu benar atau tidak? Barometernya adalah Al-Quran, hadis, bimbingan para ulama, ijma' dan qiyas. Kita realisasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata. Sehingga terjadilah perpaduan ini, 3 in 1 itu. 3 dalam 1 aplikasi. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, dalam suasana apapun kita, pasti akan terhindar daripada kerugian. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan 5 keistimewaan terhadap orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, Innallaha a'ta 5 khasaisa li ummati as-shaimin. Allah memberikan 5 macam keistimewaan bagi umatku yang melakukan puasa. Mana yang 5 itu? Pertama, yanzuruhumullahu nazrata rahmatin. Allah akan memandang umatku yang berpuasa itu dengan pandangan penuh kasih sayang.
Kedua, amarallahul malaikata yastaghfiru li ummatil shaimin. Allah memerintahkan para malaikat untuk memintakan ampun umatku yang berpuasa. Bayangkan berapa triliun banyaknya malaikat di bumi, lapis langit pertama, kedua, ketiga, sampai pemikul aras, yang bertugas di lauhil mahfuz, yang memegang pena, yang bertugas di kursi, di surga dan di neraka, di alam barzah, berapa jumlahnya mereka itu, semua yastaghfiruna li ummatis shaimin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amarallahul jinana an tatazayyana li ummatis shaimin. Allah memerintah akan surga-surga itu berhias untuk umatku yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW. Jadi surga ini setiap kali tiba bulan Ramadan, dia menambah perhiasannya untuk menyongsong tibanya umat Muhammad yang menjadi umat yang paling pertama kali masuk surga sebelum umat-umat lain diperkenankan masuk surga. Dia berhias. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, innallaha yaj'alu halupa pami afwahi ummatis shaimin atyaba minal miski. Allah akan menjadikan bau busuk mulut kita yang puasa di bumi ini nanti akan dijadikan sebagai parfum yang paling harum di dalam surga. Memang ada parfum-parfum lain sudah disiapkan dalam surga, tetapi yang akan dipergunakan untuk menjadi imbalan daripada parfum yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, innallaha yaghfiru jami'a dzunubihim. Allah, ini yang kelima ya. Allah akan menjadikan semua dosa-dosa umatku yang berpuasa akan terampuni. Akan terampuni semuanya. Tetapi Rasulullah bisa juga bersedih. Kenapa? Karena yang 5 macam ini tidak sembarangan diberikan kepada asal orang puasa. Yang puasa yang bagaimana? Yang akan diberikan 5 macam ini tentunya adalah orang-orang yang puasa, yang tahu rukun puasa, yang tahu syarat sah puasa, yang tahu syarat wajib puasa, yang tahu yang makruh-makruh dalam berpuasa, dia tahu sunat-sunat dalam berpuasa, dia tahu yang membatalkan puasa, yang tahu juga hikmah puasa. 8 macam harus diketahui. Pertama, wajib dia ketahui syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang ketiga, rukun-rukun puasa. Yang keempat, yang makruh dalam puasa. Yang kelima, yang sunat-sunat dalam puasa. Kemudian yang keenam adalah yang membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah hikmah puasa. Kemudian yang kedelapan adalah dia yakin bahwa puasa yang ia lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Terima atau tidak? Lihat karakternya setelah selesai bulan Ramadan. Di samping di saat dia menjalani ibadah puasa bagaimana sih keadaannya? Nanti kita lihat pada saat membicarakan masalah yang rugi dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelima macam khasais, keistimewaan yang diberikan untuk umat Muhammad SAW itu ternyata tidak semua umatnya yang akan bisa memperolehnya. Akhirnya Nabi menangis. Menangis Rasulullah SAW. Karena ternyata tidak semua umatnya akan memperoleh 5 macam keistimewaan ini. Lalu bagaimana cara Rasulullah SAW untuk bisa menangguli kesemua kekhawatiran-kekhawatirannya itu? Maka itulah sebabnya secara tasalsul dari para sahabat sampai kepada para guru-guru kita sekarang senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan ibadah puasa supaya kita tidak termasuk orang rugi. Karena Rasulullah ketika dia masih sehat walafiat, beliau pernah bersabda, raghima ampurajulin madat alaihi ramadhanu walam tugfar zunubuhu. Sangat rugi seseorang
sampai berakhir bulan Ramadan dosanya belum terampuni. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini kan dibuka pintu pengampunan begitu lebar. Sekecil apapun dosa kita akan terampuni. Kalau pada bulan Ramadan saja dia tidak terampuni dosanya, apalagi pada bulan lain yang belum dijamin oleh Rasulullah pintu pengampunan dibuka lebar-lebar. Jadi sangat rugi kata Rasulullah. Ragima ampurajulin zukirtu indahu walam yusalli alayya. Sangat rugi seseorang yang nama saya disebut di hadapannya tapi tidak pernah terbuka mulutnya untuk mengucapkan selawat atasku. Kenapa? Kias alawinya begini. Ketika disebutkan saja nama Rasulullah di hadapan kita tidak bisa berselawat, tetapi apalagi pada saat kita tidak disebutkan nama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita wajib membiasakan diri untuk banyak-banyak berselawat. Bagaimanapun cara kita berselawat, sehingga kita tidak diklaim menjadi orang yang paling rugi. Kemudian raghima ampurajulin indahu walidahu walam ya'mal bisababihi amalan yadkhulul jannata. Sangat rugi orang-orang yang masih tetap didampingi hidup oleh kedua orang tuanya, tetapi dia tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat dia menjadi masuk surga dengan perbuatan terhadap kedua orang tua itu. Ini sebabnya Rasulullah SAW kenapa kok menangis? Padahal sudah dikasih tahu bahwa 5 keistimewaan bagi umat yang berpuasa. Karena tidak semua umatnya mendapatkan 5 keistimewaan itu. Apalagi kalau sekarang ini kita tampilkan yang ketiga. Tadi yang pertama adalah semua orang kalau tidak mau rugi harus memiliki yang 4 itu. Beriman, beramal saleh, bertawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kemudian yang kedua adalah tentang keistimewaan umat Muhammad di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita mengajak kepada inti. Ada orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini di samping yang tadi itu. Pertama adalah akilul haram. Orang-orang yang sambil berpuasa tapi berbukanya, makan sahurnya menggunakan makanan minuman yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam satu bait syairnya, wa ta'atun liman harama ya'kulu kabina'in fawqa maujin yuj'alu. Orang taat beribadah, salatnya rajin, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud, berimpak dan bersedekah, tetapi dia masih mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang haram. Diibaratkan oleh Imam Ghazali bagikan orang membangun sebuah bangunan di atas gelombang. Kapan akan bisa jadi bangunan itu? Hancur begitu baik, hancur diantem gelombang, akan bisa jadi. Nabi juga pernah mengatakan, kullu lahmin nabata minal harami pannaru aula bih. Sekerat daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka nerakalah yang paling pantas tempat ditempatkan. Bagaimana mungkin Allah akan menerima puasa orang yang makan sahurnya pakai haram, bebukanya juga pakai haram, semua yang dikonsumsi adalah haram-haram. Maka oleh sebab itulah kita pastikan makanan minuman yang kita pakai berbuka puasa dan makan sahur itu sesuatu yang pasti halalnya. Jangan ada syubhat-syubhatnya. Yang haram itu kan 2 macam. Pertama, haram cara kita memperolehnya. Usaha kita tidak benar. Karena kita tidak peduli bagaimana sih cara berbisnis yang syar'i. Kita tidak bisa karena tidak pernah kita pelajari. Yang kita pelajari adalah ekonomi barat, ekonomi Belanda, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Kita tidak pernah tertarik untuk pelajari ekonomi syariah. Padahal orang-orang barat itu juga kalau dia menerapkan ekonomi syariah, dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kita ambil salah satu contoh. Pernah memang diramalkan pada tahun 2030 yang akan menguasai ekonomi di dunia ini adalah Chinese overseas, Cina rantau.
Kenapa? Karena mereka lah yang akan mempraktikkan bisnis syar'i yang diterapkan dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ambil salah satu contoh. Ketika mereka itu menjadi pengepul barang-barang yang kita menjadi distributornya, gabah misalnya, orang-orang Cina yang membeli gabah itu pasti yang sudah bersih. Yang sudah bersih. Sementara kita beli di sawah pakai hitungan dengan langkah. Sawah sekian luasnya pasti sekian isinya. Kita beli dengan harga yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Sementara orang Cina mengambil yang sudah bersih dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. Akhirnya mereka saja yang beruntung. Kita, pemilik daerah, pemilik negara ini menjadi buruh kasar di pabrik dan gudang mereka. Gara-gara apa? Kita tidak tertarik untuk pelajari ekonomi yang syar'i. Alhamdulillah sekarang ini mulai bank syariah, pasar syariah, BTN syariah, ada juga wisata syariah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda kemajuan daripada umat Islam ke depan dalam bidang ekonomi, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan membuat kaum muslimin mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, yang rugi di bulan Ramadan ini, dia berpuasa malam-malamnya juga, dia qiyamul lail, bahkan salat tahajud. Aqul walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Mudah-mudahan di antara kita masih banyak yang punya orang tua yang masih hidup. Ridallah tahta ridal walidain, kata Rasulullah. Keridaan Allah itu sangat bergantung kepada keridaan kedua orang tua. Allah akan bisa merubah murkanya jadi redho. Yang tadinya Allah akan murka, tapi akan dirubah menjadi redho apabila kita membuat orang tua kita menjadi redho. Sebaliknya Allah akan merubah redhonya akan menjadi murka apabila kita membuat orang tua kita menjadi murka. Misal, waktu sholat sudah tiba, orang tua kita tergeletak di atas ranjang pesakitan, ingin minta air kepada kita. Kita mengatakan, nanti dulu, saya mau sholat. Oleh sebab itu, kita sholat. Sementara orang tua bolak-balik, tenggorokannya kering. Baru selesai sholat kita kasih minum. Allah redho, tapi orang tua kita marah. Allah akan merubah redho menjadi murka lantaran kita tidak mau melayani orang tua kita terlebih dahulu. Kecuali kalau waktunya sangat kepepet. Kita bisa mengatur siasat asal orang tua jangan kita kecewakan. Inilah orang tua. Abdullah bin Salam yang digelari sebagai danau ilmu, ilmunya dia hafal kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kemanapun Rasulullah berperang, dia ikut berperang. Setiap hari dia bersedekah. Salat berjamaah tak pernah luput dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika dia akan menghembuskan napas terakhir, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lantaran pada satu saat ibunya marah terhadap dirinya. Ibu yang datang dari kampung saat Abdullah bin Salam masih berada di masjid, bertemulah sang ibu tua ini membawa hasil bumi yang ada di kampung sampai di rumahnya, bertemu dengan menantunya yang perempuan. Di situ menantu perempuan ini menjelek-jelekkan ibu daripada Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam pulang, dia tidak langsung mengamankan istrinya. Dia suruh istrinya masuk ke dalam untuk diberikan peringatan sebenarnya, tapi sudah kedahuluan ibunya menjadi kecewa. Seharusnya kan dia sambut ibunya dulu. Dia sabati saling ibunya. Dia tenangkan ibunya. Baru dia leraikan istrinya. Sudah terlanjur kecewa ibunya. Ibunya pun pulang. Ketika mengembuskan napas terakhir. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali setelah dimaafkan oleh ibunya. Itulah orang tua. Alkamah begitu juga. Sampai dinaikkan di atas perapen. Kayu yang sudah ditumpuk untuk dibakar. Ibunya tidak mau memaafkan. Bakar sudah katanya. Kata Rasulullah, saya tidak tega membakar putra ibu.
ibu saja bakar anaknya. Diberikan api itu oleh Rasulullah ibunya, barulah ibunya menggigil. Kalau begitu saya maafkan anak saya ya Rasulullah. Begitu dimaafkan langsung dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah, langsung dia meninggal dunia. Orang-orang besar di dunia, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama, itu adalah orang-orang yang taat kepada ibunya. Orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Maka pantaslah kita bersusah payah menahan haus dan lapar 12 jam atau 12 jam setengah setiap hari di bulan Ramadan ini tidak akan punya arti kalau kita tidak berbuat taat kepada kedua orang tua. Salah satu yang kelihatan, ada orang tua yang sudah jompo perempuan. Dia tinggal tidak di rumah anaknya. Orang tua ini berpuasa setiap hari. Ketika dia berbuka, lama sekali dia menunggu di tangga rumah anaknya. Sementara dia, si anak ini bersama istrinya makan mewah, minum lezat bersama putra putrinya. Dia biarkan perempuan tua ini menunggu sisa-sisa dari berbukanya dia. Anak semacam apa semacam itu. Yakin seyakin-yakinnya tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih mengecewakan ibunya. Kemudian yang ketiga, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mani'uz zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa dia tidak mau mengeluarkan zakat? Karena dia tidak sadar bahwa harta yang dimilikinya itu dianggap sebagai hasil prestasinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan harta yang banyak ini karena prestasi saya, karena SDM saya, bukan bantuan siapa-siapa. Apalagi kalau kita katakan ini berian daripada Allah, dia tidak percaya. Dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, bahkan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengeluarkan zakat. Dia anggap dirinya apa? Saya juga termasuk mustahil, kenapa harus mengeluarkan zakat? Dia mengatakan ini penghabisan saya sekian, memang gaji saya 10 juta, tapi yang pulang hanya 100 ribu. Apakah saya tetap wajib mengeluarkan zakat? Kenapa tidak dilihat para petani? Para petani yang mengolah tanahnya sampai 4 bulan. Dari pengolahan tanah sampai dia bersemaian, kemudian sampai dia bergabah selama 4 bulan, dia diwajibkan yaumah hasadih, keluarkan zakatnya pada waktu dia panen sebelum dia bicarakan berapa pengeluaran yang dikeluarkan. Keluarkan pada saat itu. Jadi zakat ini zakat penghasilan, zakat pendapatan, bukan zakat sisa. Kalaupun misalnya nanti berpegang terhadap pendapat semacam ini, maka paling tidak dikeluarkan infak. Karena infak itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pada waktu dia senang silakan infak, pada waktu sudah juga infak. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-kadzabun, orang-orang yang suka bohong, para pembohong. Bohong ini kadang-kadang ada yang serius, ada yang guyon-guyonan. Seperti yang kemarin kan, ada guyon-guyonan yang mengatakan ada bom di itu Lion Air. Di mana itu? Di Balikpapan ya. Di Pekanbaru. Akhirnya kan semua orang jadi panik. Untung pesawat itu sudah landing. Kalau dia masih di atas, sudah ada buka pintu darurat, mau terjun, mati orang. Ini pernah dikisahkan bahwa pada satu saat ada orang yang suka bohong. Para penggembala kambing ini dia berbohong. Berbohong tentang harimau, tolong dia bilang. Semua orang kampung itu menolong dia. Ya, orang kampung mengatakan bahwa harimau betul akan merekam kambing-kambing mereka. Tapi ternyata begitu masyarakat berkerumunan, tidak ada harimau. Tidak ada harimau. Sampai 2 kali dia berbohong, masih orang percaya. Tapi ketika 3 kali dia benar pun dianggap tidak benar. Begitu datang serigala menggerogoti kambingnya, serigala dia bilang tidak ada satupun orang yang datang untuk menolong dia. Habis gerombolan kambingnya itu dimakan oleh gerombolan serigala. Ketika seorang sahabat, ini mu'alaf ini ya, ya Rasulullah alimni Islam, ya Rasulullah ajar saya Islam. Oh kalau begitu ucapkan kalimah syahadat. Hanya itu Rasulullah.
Hanya itulah dulu doktrin syahadat. Hanya itu ya Rasulullah. Akhirnya disuruh la takzab. Jangan berbohong. Hanya satu. Ketika dia berpisah dengan Rasulullah SAW, dia ingin mengulangi kebiasaannya, meneguk minuman keras, menikmati perempuan berpuluh-puluh, bermain judi. Tapi ketika dia ingat janjinya dan perintah Rasulullah, jangan kau berbohong. Begitu dia tertarik dengan minuman keras. Kalau saya ditanya oleh Rasulullah, saya bilang apa nanti? Saya sudah komitmen untuk tidak berbohong. Akhirnya dia tidak jadi mengerjakan semua itu. Karena apa? Banyak sifat-sifat yang terlarang pada manusia. Hanya satu yang tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Kalau takabur, Allah mutakabir, Allah sombong. Dendam tidak boleh umat manusia. Allah muntakim, Allah itu berdendam. Tidak boleh membahayakan orang, Allah itu dor itulah yang membahayakan. Kalau yang namanya al-kizbu, Allah tidak pernah kizb. Makanya betapa mungkin orang-orang berpuasa, menahan haus dan lapar sekian jam, dia akan habiskan pahala puasanya dengan berbohong. Alaikum bil kizbi, kata Rasulullah. Iyyakum wal kadhibi. Wajiblah kalian takut terhadap sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan. Wal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu membawa kita ke dalam neraka. Berarti pangkal daripada kejahatan-kejahatan itu berbohong. Kemudian yang keempat, ghibah. Ini yang terakhir. Lagi berapa menit, Pak? Yang kelima ya. Kemudian yang kelima ini adalah al-ghibah. Yaitu membicarakan kejelekan orang. Karena ini paling disenangi oleh umat manusia. Dimanapun ada dua manusia, selama 1 jam dia di tempat itu, sebanyak 35% waktunya dipergunakan untuk membicarakan kejelekan orang. Ini hasil penelitian. Yang meneliti itu bukan orang Islam, tapi adalah non-Muslim. Karena apa? Ini merupakan satu karakter manusia. 35% waktunya itu dipergunakan untuk menggunjing orang. Kalau dia tidak memahami bahwa yang namanya ghibah itulah membuang pahala kita. Ketika kita ghibah orang di sebelah utara, berarti kita membuang kebaikan kita di utara. Begitu juga tempat lain. Sehingga nanti kebaikan kita itu habis. Begitu kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang kita ghibah, berapa orang yang kita ghibah? Semua mengambil kebaikan-kebaikan kita. Begitu kita tidak bisa membayarnya dengan kebaikan, kejahatannya dipindahkan kepada kita. Bagaimana mungkin orang yang berpuasa masih melakukan semacam itu? Padahal Allah mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa siapa saja yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan qaulaz zur, maka Allah tidak membutuhkan dia menahan diri daripada makan dan minum. Ini adalah merupakan orang-orang rugi. Paling tidak yang 5 ini adalah orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan. Padahal begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa ini. Tapi orang-orang yang 5 macam ini ternyata orang-orang rugi. Inilah yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan kembali kepada Raisul Jalsah. Baik, terima kasih Al-Mukarram. Jadi beliau tadi sudah menyampaikan 5 orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Masih ada cukup waktu, sekitar 30 menit untuk kita bisa berdialog. Kami silakan kepada para jamaah. Nggih, Bapak Haji. Yang kedua, nggih. Bisa maju, Pak. Nggih, Bapak Haji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Tuan Guru yang kami hormati, menarik niki terkait dengan kita beribadah yang selalu tekanannya ujung-ujungnya supaya takwa. Mohon penjelasan Pak Tuan Guru, seperti tadi dikatakan karakter. Seperti apa kenyataan orang-orang yang sudah sukses di dalam puasa ini? Bentuk-bentuk seperti apa wujud yang nyata yang bisa dibuktikan sebagai hamba Allah yang puasa ini sudah sukses di dalam puasanya, termasuk kalau kita misalnya yang sedang puasa ini, apakah perasaan kita seperti apa begitu? Itu yang pertama, Pak Tuan Guru. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa ini orang yang tidak berbakti kepada orang tua, sudah meninggal orang tua, sekarang sedang puasa, dulu pernah durhaka sama orang tua. Seperti apa kira-kira supaya penyesalan yang dulu ketika tidak berbakti ketika hidup orang tuanya, tapi sekarang ada penyesalan, bentuk seperti apa yang terbaik yang harus dilakukan? Mungkin ini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Yang pertama tadi juga disinggung mengenai zakat. Ini bagaimana seorang PNS itu tadi juga sudah disinggung, min, dan juga bagaimana kalau gaji itu apa nisab atau bagaimana yang dihitung mengenai zakat. Yang kedua zakat fitrah ini. Ini kebetulan zakat fitrah yang menerima kalau tidak salah 8 asnaf. Tapi yang sudah menerima ini karena kebetulan juga dia miskin, apa boleh dia untuk zakat fitrah lagi setelah dia dapat? Itu yang tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Tuan Guru. Kalau saya, Tuan Guru, menyambung pertanyaan dari Pak Haji tadi, apakah bisa diampuni orang durhaka itu ya kepada orang tuanya ketika ya orang tuanya sudah meninggal, kemudian menyesali, setelah menyesali dia doakan terus orang tuanya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak yang pernah mengajukan pertanyaan. Pertama, tentang takwa. Kita memang memiliki ketakwaan secara bertahap. Kita puasa ini sudah merupakan salah satu tanda kita bertakwa. Takwa dalam arti sedang berproses. Kemudian berproses ini akan mengantarkan kita kepada yang kedua, sifat takwa. Takwa ini nanti akan kelihatan. Kita bisa coba bandingkan sebelum puasa bagaimana ibadah kita. Setelah puasa pasti ada meningkatnya. Kemudian selesai Ramadan akan ada peningkatan. Apalagi kalau kita tetap ingat kepada bahwa satu kewajiban di bulan Ramadan kayak 7 kewajiban di luar Ramadan. Satu perbuatan sunat di bulan Ramadan sama seperti satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Bagaimana kita akan bisa mengimbanginya setelah bulan Ramadan? Nah ini. Kita pasti akan memicu diri untuk banyak berbuat bagus. Dalam berbuat bagus ini kadang-kadang kita tidak bisa melakukan semuanya. Tetapi harus ada semacam tafawud istilahnya di sini. Mungkin kita tidak bisa sholat terlalu banyak seperti orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Tetapi kita bisa melakukan yang lain. Misalnya apa? Kita bersedekah sesuai kemampuan. Kita berbuat bagus kepada istri kita. Kita berbuat bagus kepada anak-anak kita. Kita berbuat bagus kepada tetangga. Mungkin kalau kita bisa lakukan sholat bagus, bersedekah bagus, akhlak kita juga bagus, itu akan sangat dominan menampakkan
ciri-ciri ketakwaan kita setelah kita melakukan ibadah. Begitu juga haji, begitu juga yang namanya sholat. Ujung-ujungnya takwa. Nah, untuk bisa mengukur ketakwaan kita, caranya seperti itu. Sama halnya kita bertobat misalnya. Kalau bertobat, coba kita bandingkan pekerjaan kita sebelum bertobat dan setelah bertobat. Kalau sebelum bertobat misalnya kita senantiasa rambut kita aut-autan, tapi setelah bertobat selalu rapi. Kita sisir dengan bagus, kita pakai peci dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu gambaran. Begitu juga yang namanya takwa. Dari situ kita dapat melihatnya. Dan akan terus meningkat. Kita terus meningkat. Sampai kepada maqamul muttaqin. Yang sudah diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga yang arduhas samawati wal ard. Nah, kemudian yang kedua, yaitu bagaimana secara kita memohon ampun, maaf dari kedua orang tua setelah dia meninggal dunia. Karena boleh jadi pada saat dia masih hidup kita menjadi anak yang sangat manja. Sering menyakiti perasaan orang tua, tidak pernah membuat orang tua menjadi tenang. Begitu dia meninggal baru kita menyesal. Padahal sudah terlanjur kita banyak dosa lantaran mengecewakan kedua orang tua. Dulu pada saat Rasulullah SAW masih hidup, dia kumpulkan para sahabatnya ketika akhir bulan Ramadan. Lalu disuruh para sahabat itu untuk meminta maaf kepada orang tuanya yang masih hidup. Nangis yang sudah meninggal kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya sudah mati kafir. Nah, sekarang ini yang Islam duluan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu harus minta maaf kepada sahabat-sahabat yang kebetulan orang tuanya masih hidup. Bersilaturahim dengan mereka. Yang kedua, mohonkan ampun kedua orang tua kita dari segala kesalahannya kalau dia memang punya dosa. Permohonan ampun anak untuk kedua orang tuanya akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita mampu untuk menyedekahkan sesuatu, Rasulullah pernah mengatakan tasaddaqu li mautakum walau bi qitrati ma'in fa illam taqdiru fa bi dzikrillah wa illam taqdir fa bi istighfar ilallah. Bersedekahlah untuk keluarga kalian yang meninggal dunia walaupun dengan setetes air. Kalau tidak mampu dengan setetes air, coba bacakan la ilaha illallah satu kali saja. Kalau tidak mampu juga coba mohonkan ampun kepada Allah. Mohonkan dia ampun walaupun dengan bahasa kita sendiri. Maka setelah itu kita mohonkan ampun buat seluruh mukminin mukminat. Betapa banyaknya kan mukminin mukminat sejak Adam sampai hari kiamat. Kita mintakan ampun satu kali saja itu akan membuat kita terampuni dan malaikat-malaikat yang banyaknya akan memohonkan ampun kepada kita. Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Termasuk dosa kita terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Tinggal nanti ketika mungkin kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat karena kita masih dianggap bermasalah dengan orang tua kita, Allah akan mengilhamkan kepada kedua orang tua itu. Apalagi kalau kita menuntut, ya Allah, gara-gara orang tua saya ini masuk surga, masuk neraka. Kenapa engkau masukkan dalam surga sementara kami lantaran kurang pendidikan atau lantaran kami tidak bisa menerima pendidikan yang baik, akhirnya kami dimasukkan dalam neraka, kami keberatan ya Allah. Lantaran itu orang tua ini ilhami kalau begitu masukkan anak saya ke dalam surga. Surga tidak akan enak, tidak akan nikmat tanpa kehadiran anak saya ya Allah. Sampai begitulah nanti. Nah, ini adalah cara kita. Jadi kita tidak usah pesimis dalam kaitannya dengan kesalahan kita kepada orang tua walaupun sudah mati. Bila perlu ziarahi kuburnya Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Itu. Sambil menghadiahkan fala kalimatut thayyibah dan apapun yang bisa kita lakukan. Niatkan untuk kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ya zakat ini, zakat profesi. Memang di dalam Masailul Fiqh, zakat profesi ini dianalogikan dengan dua. Pertama zakat pertanian, yang kedua adalah zakat emas. Dari segi
pengeluaran zakatnya adalah diperhitungkan seperti orang panen menanam padi 4 bulan baru panen. Nah, ketika orang punya gaji misalnya 5 juta per bulan sampai 12 bulan 60 juta. Sementara nisab yang sekarang ini ada 42 juta sudah termasuk senisab. Harga 48 gram emas yang 24 karat. Tetapi dari segi penyalurannya adalah dia pakai kepada zakat padi, zakat tanaman, yaitu waktu hakahu yauma hasadih, keluarkan zakatnya pada waktu dia panen. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi itu minus. Dalam hal ini kita memiliki 2 persepsi. Karena minus kan berarti kita berhak menerima zakat. Minus pulang kan, tapi zakat pendapatannya, gajinya lebih daripada 5 juta umpama, tapi kebetulan kredit itu dan kredit ini. Kadang-kadang minjam di bank sekian, akhirnya yang pulang hanya 100 ribu. Hanya 100 ribu. Sehingga mohon maaf, kan kalau kepala SKPD baru boleh menandatangani surat pinjaman di bank kalau yang pulang gajinya itu adalah paling tidak 50%. Tapi kadang-kadang nanti 0,2% yang pulang. Tidak mau nanti kepala SKPD yang menandatangani. Banyak yang mohon maaf ini, dia pinjam suami orang kalau hidup karyawannya perempuan. Dia pinjam istri orang supaya apa? Istri saya juga mendukung Pak. Dia bilang. Padahal bukan istrinya. Itu mendukung. Nah, kalau misalnya kita tetap berpendapat kepada bahwa yang pulang hanya 0,2%, berarti saya tidak termasuk orang yang wajib zakat, maka usahakanlah berimpak. Nah, berimpak. Jangan pernah tidak berimpak. Mungkin dengan ini nanti lambat laun yang tadinya 0,2% menjadi 0,5%, akhirnya 50%, akhirnya 100% dengan berkat impak itu. Itu caranya. Sehingga dengan demikian, dengan berkat daripada impak ini segala kesulitan bisa kita perolehkan. Itu dikatakan di TV itu ya, semua orang akan bernaung di bawah payung sedekahnya di hari kiamat, dia bilang. Itu dari TV itu, karena memang begitu. Kan itu kan 7 ya. 7 yang akan mendapat dengan surga itu salah satunya al-mutasaddiqu, orang yang bersedekah. Sehingga apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tidak bisa diketahui oleh tangan kiri. Yang disedekahkan oleh tangan kiri tidak diketahui oleh, itu gambaran daripada ikhlasnya. Silahkan berimpak saja kalau tidak mampu untuk berzakat. Jangan tunggu kaya dulu baru mau berimpak. Tetapi berimpaklah dulu baru kaya. Itu. Jadi pertanyaan yang ketiga tadi sama dengan yang pertama. Jadi jangan pesimis, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang penting kita bertekad untuk berbuat baik walaupun orang tua kita sudah berada di bawah tumpukan tanah. Oh iya. Untuk diketahui juga bahwa potensi zakat fitrah di Nusa Tenggara Barat ini dengan target minimal 2,5 kilo, kalau diuangkan 25.000 misalnya, maka potensi zakat fitrah yang kami sempat hitung pada tahun 2016 itu 114 miliar zakat fitrah saja. Ini jadi permakluman kepada kita, ini potensinya. Nah, sekarang bagaimana ada orang yang tidak mampu berzakat fitrah, tetapi begitu dia berikan ternyata ada kelebihannya. Jadi kan seperti yang diterangkan pada pertemuan yang terdahulu bahwa salah satu daripada syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kita memiliki kelebihan dari kebutuhan kita pada malam lebaran sampai sore hari lebaran. Nah, ketika nanti misalnya ternyata sebelum orang selesai salat Idul Fitri ada kelebihannya, silakan itu keluarkan saja. Keluarkan itu. Silakan dikeluarkan. Niatkan sudah zakat fitrah. Maka fungsi zakat fitrah yang 2 itu akan diperoleh, yaitu adalah tuhratun lis-shaimi minal lagwi warafasi wa tu'matun lil masakini, yaitu membersihkan orang yang berpuasa daripada lagu dan rapas dan bisa memberikan makan kepada fuqara masakin. Kalau tidak sampai sekilo misalnya, setengah kilo itu sudah berikan. Padahal kita berkewajiban 5 orang misalnya, 5 kali 2,5, tapi hanya setengah kilo kita punya kelebihan, itu saja diberikan. Suatu tekad yang baik untuk ya kalau memang ada nanti saya akan sesuaikan dengan kewajiban.
Ini untuk membuktikan bahwa kita memiliki kemauan, komitmen kuat untuk melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Buktikan dia walaupun hanya dengan setengah kilo. Seandainya nanti tahun depan ternyata kita tidak mampu, begitu kita meninggal diberikan raport kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka itu raport. Ini bukan raport saya ya Allah. Kenapa kau bilang demikian? Saya tidak pernah alamat memberikan raport kepada hamba saya. Kata Allah. Iya kan saya tidak pernah mampu mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa sekarang kau banyak sekali ini zakat fitrah? Pahala zakat fitrah di rapor saya. Oh tidak pernah mampu ya Allah. Iya saya tahu itu katanya. Kamu pernah mengeluarkan zakat fitrah hanya setengah kilo. Tapi kamu punya kemauan. Seandainya kalau kamu mempunyai kemampuan kau akan mengeluarkan setiap tahun. Tapi sengaja saya tidak berikan kemampuan kepada kamu supaya niat dan tekadmu itu lebih bagus daripada apa yang kau lakukan. Nah begitulah tekad di sini. Niat kita akan sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat daripada kalau kita lakukan dalam tindakan nyata. Oke, baik. Masih ada waktu jamaah nggih yang di belakang. Silakan. Nggih sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pertanyaannya Tuan Guru. Saya punya pengalaman pribadi. Saya punya lahan di kontrak sama non muslim dengan jangka waktu 5 tahun. Pertanyaannya Tuan Guru, apakah uang kontrakan yang saya terima itu selama 5 tahun dan dibayar di awal tahun itu, apakah sudah berhak milik saya sepenuhnya? Dan kalau sudah berhak milik saya sepenuhnya, apakah juga saya harus mengeluarkan zakatnya pada tahun pertama, sedangkan jangka waktu kontrakan ini 5 tahun? Yang kedua, Tuan Guru, kebetulan saya juga bergerak di bidang pariwisata, di bidang akomodasi. Saya bermukim di Gili Trawangan, Tuan Guru. Saya punya akomodasi dan akomodasi itu mayoritas dihuni oleh non-muslim atau turis. Kira-kira bagaimana hukumnya kalau kita kaitkan dengan bisnis syariah itu? Sekedar ini mungkin Tuan Guru. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ini. Lanjutkan yang Ustadz Wafi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang menanyakan masalah Lailatul Qadar nih Tuan Guru, apakah ada tanda-tanda nih? Seperti katanya orang tua-tua di kampung itu yang tidak berpengalaman dalam bidang agama, katanya kalau Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya, dia lihat pohon tumbang lah gitu, air diam di kali katanya. Kemudian yang kedua Tuan Guru, kalau kita bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, apakah dengan Fatihah atau dengan sedekah infak ke masjid itu kita kirim, apakah dia tahu itu ini datangnya dari si A, ini sedekah ini Fatihah atau sedekah apa itu seperti uang ke masjid atau itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, yang saya mau tanyakan ini masalah hadis dari Bukhari dan Muslim yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang saya mau tanyakan niki masalah meninggalkan salat wajib. Apakah dosanya itu ketika di bulan puasa 100% free diampuni? Karena kita tahu bahwa ada di dalam kitab Duratun Nasihin yang mengatakan barang siapa yang melakukan sholat tarawih di awal bulan puasa pertama itu akan diampuni dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Yang kedua ini Bapak Tuan Guru, mungkin ini pertanyaan sepele tapi sangat urgen di masyarakat, masalah tidur di bulan puasa nih. Sering kita nasihati, kadang-kadang teman-teman yang remaja itu bilang, jangankan
mencari rezeki, tidur aja kita dikasih pahala. Nah, tidur pun dikasih pahala. Mungkin apakah ada klasifikasi atau kategori kira-kira tidur mana yang memang itu bisa mendatangkan pahala, Pak? Soalnya pernah saya dengar ceramah dari salah satu penceramah mengatakan, walaupun sepanjang hari kita tidur terhitung puasa, pahala, karena di bulan puasa itu semua amal ibadah pahalanya berlipat ganda. Mungkin itu saja Bapak Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama dari Bapak tentang uang sewa tanah. Kalau memang uang itu disimpan, dua syaratnya. Pertama, ini syarat yang selain daripada syarat-syarat yang lain, senisab. Satu nisab itu seperti tadi sekitar 42 juta sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Kalau memang sampai 1 tahun masih itu berjumlah 42 juta, maka nanti pada akhir tahun itu dikeluarkan zakatnya. Seandainya nanti sampai 5 tahun, belum kurang daripada 42 juta, selamanya dikeluarkan saja zakatnya, itu sama dengan zakat emas. Sampai barang itu kurang dari 1 nisab, baru berhenti dikeluarkan zakatnya. Kemudian dikeluarkanlah impaknya. Nah, kemudian yang kedua tentang pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata, memang kan setelah kita berada di NTB ada yang namanya wisata halal dan wisata non halal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya bungalow di Gili, itu pulau di Gili Trawangan, Gili Menung, Gili Air. Ternyata yang singgah di sana itu adalah orang-orang non muslim lah secara umumnya. Secara orang-orang non muslim. Nah, pertama orang non-muslim ini yang penting kita tidak siapkan di sini, di hotel itu kita tidak siapkan yang haram menurut kita. Yang haram menurut kita. Kita tidak menyiapkan apa saja yang haram menurut kita. Apalagi kalau kita misalnya tidak meniatkan bahwa ini untuk membantu mereka untuk melanggengkan kejahatannya. Tetapi kita mengadakan fasilitas tersebut adalah untuk membantu dia secara manusiawi. Secara manusiawi, tidak memandang dari segi keagamaannya, dan sedikit pun kita tidak memiliki maksud untuk ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, jangankan manusia, anjing saja kalau kita bantu dia, kita dapat pahala, bisa masuk surga. Apalagi manusia walaupun dia non muslim. Misalnya termasuk membantu dia tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Nah, kalau di luar itu terserah, kita tidak mau tahu. Yang penting di dalam hotel, dalam bungalow itu tidak ada sesuatu yang haram. Fasilitas-fasilitas yang terlarang menurut agama kita, walaupun menurut mereka mungkin tidak terlarang kan. Nah, itu. Jadi pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya nanti kita akan bicarakan di pertemuan terakhir Lailatul Qadar ya. Tetapi tidak apa, memang begitu dia. Salah satu cirinya, misalnya kalau Lailatul Qadar itu kan terjadi nanti malam. Dari sejak dia terbit matahari itu tidak bersinar. Bagikan bulan purnama yang redup. Kita mampu untuk melihat dia karena tidak memancarkan sinar. Memang yang kedua, air pun bisa menjadi kental. Angin tidak bertiup, dia tenang. Kemudian pohon-pohon kayu pun kelihatan bagikan bersujud. Ini ada yang diriwayatkan juga oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena jangankan kita, malaikat Jibril yang turun, pohon-pohon kayu pun tafakur dan tawaduk kepada dia. Nah, ini menunjukkan bahwa pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi sesungguhnya yang penting bagi kita bagaimana kita bisa tepat beramal soleh pada malam itu. Walaupun kita tidak tahu dia malam Lailatul Qadar. Sekalipun kita tidak tahu, kalau tepat amal soleh kita maka akan menjadi bernilai kayak kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, itu ciri-cirinya memang bisa begitu. Nah, tetapi ketika kita menemukan semacam itu jangan panik. Berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling utama. Jangan nanti minta aduk sugih, itu buteh ya. Begitu pulang dari sawah ternyata sudah tumbuh bisul itu di tubuhnya. Karena salah apa yang kita minta memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nanti insya Allah kita akan bicara panjang tentang Lailatul Qadar pada tanggal berapa besok. Yang terakhir lagi sekali pertemuan kita. Kemudian dari Ustadz Wafi ini. Masih? Oh iya ya. Jadi diketahui ya. Diketahui siapa yang memberikan kita. Pernah satu saat seorang ibu-ibu pada zaman sahabat masih hidup sampai kepada Sayyidina Hasan. Lalu ibu ini mempunyai seorang putri tunggal. Meninggal putri tunggal itu. Lalu dia ingin bertemu dengan putri tunggalnya. Kemudian ibu ini minta bagaimana sih caranya supaya bisa bertemu dengan anak saya, kata ibu itu kepada Sayyidina Hasan. Akhirnya dikasih tahu, begini saja bunda, dia bilang. Nanti setelah salat isya, bunda salat sunat hajat 4 rakaat. Setiap selesai salat baca Al-Fatihah, baca Alhaakumut Takatsur dalam 4 rakaat itu, Alhaakumut Takatsur. Kemudian setelah itu baca selawat sampai bunda tidur. Pasti akan diperlihatkan bagaimana nanti keadaan anaknya. Akhirnya betul dilakukan hal itu. Maka dibukakan hijab, dilihat anaknya sedang diborgol dengan pakai pakaian yang lusuh, rambutnya aut-autan, mukanya sudah tidak keruan. Nangis ibu itu. Keesokan hari dia datang lagi kepada Sayyidina Hasan. Kalau begitu bunda, saya juga akan melakukan seperti yang saya ajarkan kepada ibu ini nanti malam. Akhirnya dilakukan oleh Sayyidina Hasan. Kemudian setelah dilakukan, maka dibukakan hijab. Dia lihat di sebuah tempat itu yang sangat indah, banyak laki-laki dan perempuan muda-mudi itu dengan pakaian mewah. Lalu salah seorang dari mereka itu mengatakan, Tuhan kenal saya, dia bilang. Mana saya kenal kamu, saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Sayalah anak gadis yang dimiliki oleh ibu yang bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana caranya bertemu dengan saya itu. Terus tadi malam kan ibumu mengatakan bahwa kamu itu dalam keadaan kesulitan. Iya memang benar, dia bilang. Tetapi tadi pagi ada seorang saleh yang lewat di pinggir kuburan ini membaca selawat kepada Rasulullah SAW 1 kali. Kemudian dia doa supaya selawat ini ada berkahnya untuk penghuni semua kubur ini. Akhirnya kami sekarang ini sebanyak 70.000 Tuhan, dia bilang. Semua ini dalam keadaan senang, gembira, bahagia, termasuk saya, anak daripada perempuan yang meminta petunjuk pada Tuhan itu. Dengan berkat selawat yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan dikasih tahu oleh malaikat bahwa ini kiriman dari si fulan kepada Tuhan. Dikasih tahu gitu. Nah kemudian tentang itu, apakah semua dosa kita akan bisa terampuni dengan puasa yang kita lakukan? Sehingga dosa sholat kita, dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan sholat. Apakah bisa terampuni juga kalau kita lakukan puasa bulan Ramadan ini secara baik-baiknya? Maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan puasa secara sebaik-baiknya. Tetapi kalau ternyata dia puasa luar biasa, sholat enggak, diterima puasanya, tapi tidak berpengaruh untuk bisa menghapuskan dosa. Jangankan dosa sholat, dosa kita berludah di masjid saja tidak akan terampuni kalau kita tidak mau sholat walaupun kita rajin puasa. Artinya begini, jangan pernah mengotori masjid walaupun dengan ludah, walaupun di halamannya. Siapa saja yang berludah di halaman masjid, maka wajib kifarat. Kifaratnya apa? Cari tanah timbun ludah itu. Ini mohon maaf, kadang-kadang sampai dia dahaknya dikeluarkan di halaman masjid. Kemudian tentang puasa, kalau orang tua kita mengistilahkan puasa itu 3. Ada orang puasanya puasa keloang. Yang kedua puasanya puasa keliang. Yang ketiga adalah puasa belalang. Keloang itu kalung ya, bukal. Coba lihat, yang namanya keloang kan dari pagi sampai sore dia tidur. Begitu maghrib dia keluar dari tempat tidurnya, dia cari mangsa. Malam terus dia berkeliling ke sana kemari. Ini puasanya puasa keloang. Kemudian puasa keliang. Puasa keliang itu kalau siang hari dia ngeliling ke mana-mana, cari makanan. Begitu terbenam matahari dia tidur, besok pagi lalu bangun. Itu namanya puasa keliang. Yang baik berarti puasa apa? Puasa belalang kan. Belalang ini dari pagi sampai sore 24 jam kadang-kadang tidak tidur. Ini artinya orang yang aktif dalam berpuasa. Siang hari puasa bagus. Kemudian di malam hari juga dia qiyamul dan baca Al-Quran. Bagaimana kalau dia tidur? Kan ada yang mengatakan naumus shaim ibadah. Puasanya orang tidur ibadah. Memang
ada tafsirnya. Kalau kita tidur untuk menghindarkan diri dari ghibah. Kedua, kalau kita tidur untuk menghindarkan diri daripada melihat yang syubhat-syubhat. Untuk terhindar daripada mendengarkan yang haram-haram. Jadi lebih baik kita tidur, tapi jangan sampai kelewatan waktu sholat. Jangan sampai kelewatan waktu sholat. Begitu waktu sholat tiba, silahkan bangun. Memang tidur ini akan berpahala kapanpun kita tidur. Apalagi kalau kita tidur berniat, kalau tidur sekarang nanti supaya jaga di tengah malam, supaya bisa bangun salat tahajud, pahala tidur kita. Bahkan orang yang berilmu, itu naumul alim, khairu minal ibadah katanya. Tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadatil jahil, ibadahnya orang yang bodoh. Kan pernah diriwayatkan bahwa ketika iblis mau masuk masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat, tapi berpapasan dengan dengan pintu ada orang alim tidur. Tiba-tiba Rasulullah keluar untuk masuk masjid. Dia bertemu dengan iblis, kenapa nak jadi kamu masuk? Untuk apa kau masuk masjid? Mau sholat dulu. Enggak, saya mau goda orang yang sholat itu katanya. Tapi sudah kau enggak jadi ya Rasulullah. Kenapa enggak jadi? Saya takut oleh yang tidur itu. Kenapa? Yang tidur itu orang alim. Sementara yang sholat itu orang jahil. Kenapa? Orang yang sholat itu dia sholat tapi tanpa dasar ilmu. Sementara yang tidur ini tidur saja berdasarkan ilmu dia. Berdasarkan ilmu. Jadi naumul alim ibadah. Khairum min ibadatil jahil katanya. Nah sekarang bagaimana klasifikasi daripada tidur itu? Jadi itu klasifikasinya secara sederhana. Kalau memang tidur kita supaya telinga terhindar daripada mendengarkan yang lagu, mata memandang yang haram, kemudian mulut tidak mengeluarkan yang ghibah, yang berbohong dan lain sebagainya, lebih baik tidur daripada dalam keadaan jaga tapi melakukan yang haram. Itu yang berpahala besar. Tapi kalau niatnya supaya tidak terlalu lapar ya, goyo gede mau pahala makruh. Orang puasa ini supaya kita merasakan tahu rasanya orang menahan haus dan lapar, kok tiba-tiba dia menghindar daripada haus dan lapar dengan cara tidur. Ya. Jadi nanti setelah maghrib barulah dia bangun. Itu. Maghrib dia bangun, itulah keloang, itu namanya puasa keloang. Jadi puasa belalang itu yang bagus ya. Puasa belalang berarti siang hari aktif, malam hari pun aktif yang namanya belalang. Kalau dia tidak keluar rumah, dia di rumahnya dia bertasbih, itu belalang kan bersuara, dia mengeluarkan suaranya. Itu puasanya belalang yang bagus. Begitu Ustaz Wafi. Cukup ya? Nah, mohon maaf dulu ya kepada para shaimin, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak keliruan dan kesalahannya. Tapi mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah lagi sekali nanti saya akan duduk di hadapan para jamaah ketika baru bicara tentang Lailatul Qadar. Nanti kita bicara Lailatul Qadar secara panjang lebar. Mudah-mudahan bisa sampai hajat yang ditanyakan tadi oleh saudara kita ini. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bisa kami catat bahwa mereka yang rugi dalam bulan suci Ramadan itu adalah pertama mereka berpuasa tetapi masih makan minum dalam berbuka maupun sahurnya itu dengan barang-barang yang bersumber dari yang haram. Kemudian yang kedua adalah mereka berpuasa tetapi ketika orang tua masih hidup tetap ataupun dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang berpuasa tetapi tidak menyadari bahwa dia punya kewajiban untuk berzakat. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa tetapi masih suka berbohong. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa tetapi masih suka untuk ghibah, artinya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Mudah-mudahan dengan kajian pada siang hari ini kita akan semakin memahami dan kita berikhtiar untuk menghindar dari 5 hal tersebut sehingga puasa kita bukan termasuk yang rugi tapi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya untuk mengakhiri kita mohon doa beliau. Kita akhiri saja dengan doa kafarat majelis ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadukana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.